Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya. Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar fisika lagi ya. Nah, topik kita kali ini itu adalah mengenai usaha dan daya sebagai lanjutan materi dari energi yang udah kita bahas di topik sebelumnya. Nah, sebelumnya menyangkut usaha dan daya, apa sih sebenarnya usaha dan daya ini gitu? Nah, usaha dan daya ini berkenaan sekali dengan aktivitas yang sering kita lakukan sehari-hari. Kenapa kita bisa mengangkat beban, kenapa kita bisa bersepeda, kenapa kita bisa menarik benda atau mendorong benda gitu. Itu semua berkenaan dengan konsep usaha dan daya yang akan kita pelajari di bab ini. Oke, baik anak-anak ibu, di sini timbul pertanyaan, bagaimana sebenarnya mobil jeep mampu menarik beban yang berat yang ada di belakangnya, atau kemudian bagaimana aktivitas seseorang yang sedang memanjat tebing tersebut, apakah mereka melakukan usaha dan apakah mereka memiliki daya untuk melakukan aktivitas tersebut. Oke anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan lebih dalam lagi pembahasan mengenai topik usaha, ada baiknya kita mengetahui dulu pengertian-pengertian dari usaha ini. Apa sebenarnya pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kalian dengar, dan apa pengertian usaha yang biasa kita sebut dalam bahasa fisika. Nah, kita sebagai seorang yang sudah mempelajari fisika harus mengetahui perbedaan ini ya. Kalau sebahasa sehari-hari, usaha sering diartikan sebagai sesuatu yang sedang dikerjakan oleh manusia. Nah, kalau secara fisikanya pengertian usaha itu apa? Nah, kalau fisika ternyata usaha itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang mengakibatkan benda tersebut berpindah gitu anak-anak ibu. Jadi hanya ketika benda tersebut berpindah baru dia dikatakan melakukan usaha. Jadi kalau bu sebesar apapun gaya yang kita berikan, kalau bendanya nggak berpindah, usahanya nggak ada dong. Iya. Kalau sebesar apapun gaya yang kita berikan, benda tersebut tidak berpindah posisi, maka tetap dikatakan tidak melakukan usaha. Nah, contohnya kalian dorong tembok sekuat-kuatnya dengan gaya yang cukup besar, ternyata tembok tersebut tidak bergeser, maka usaha yang kalian lakukan sama dengan sia-sia atau nol. Seperti itu ya. Jadi, kapan suatu benda itu dikatakan telah melakukan usaha atau kita sebagai pemberi gaya sudah melakukan usaha, yaitu ketika gaya yang kita berikan mengakibatkan benda tersebut berpindah. Seperti itu ya, anak-anak ibu. Selanjutnya, usaha oleh gaya yang searah dengan perpindahannya. Ya, jadi ada usaha yang kita lakukan searah dengan arah perpindahannya. Kemudian, secara matematisnya, usaha itu dapat dihitung menggunakan persamaan W sama dengan F kali S, di mana gaya dikali dengan besar perpindahan benda tersebut. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, ini sebuah mobil jeep sedang mengangkat sebuah beban. Sebuah benda dengan massa 10 kg berada di atas lantai yang licin. Benda ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya sebesar 25 Newton, sehingga benda tersebut bergeser 4 meter. Berapakah besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya F tersebut? Jadi kita hitung. Masanya 10 kg, gayanya 25 Newton, besar perpindahannya 4 meter. Jadi, kita bisa hitung besar usahanya hanya menggunakan komponen gaya dan perpindahan. Jadi, W sama dengan F kali S, 25 dikali 4, hasilnya 100 Newton meter atau sama dengan 100 Joule. Jadi, definisi usaha dengan energi itu sama. Kalau secara konsepnya anak-anak ibu, usaha juga bisa diartikan dengan perubahan energi. Jadi perubahan energi, kalau benda tersebut berpindah misalnya dari atas ke bawah, berarti terjadi usaha sebesar perubahan energi potensialnya. Tapi kalau benda tersebut bergeser misalnya dari kanan ke kiri atau dalam bidang yang horizontal, maka benda tersebut mengalami atau memiliki usaha sebesar perubahan energi kinetiknya. Seperti itu ya anak-anak ibu. Usaha juga bisa diperoleh dari gaya yang membentuk sudut tertentu terhadap perpindahan. Nah, misalnya ini ada gambar seorang kakak-kakak yang sedang menarik koper membentuk sudut tertentu. Sedangkan daya, apa sih daya itu gitu?
Ini kita analogikan dulu. Misalnya ada dua orang anak sedang mendorong meja seperti gambar yang kalian lihat. Dua orang anak mendorong meja ya. Nah, di sini kita akan lihat bahwasanya dalam memindahkan meja itu mungkin anak si A itu dapat melakukan lebih cepat daripada si B. Nah, kalau begitu berarti kita artikan daya si A tadi, daya anak A tadi itu lebih besar daripada daya anak B. Kenapa gitu? Karena dia mampu memindahkannya lebih cepat. Oke, kalau begitu apa sih pengertian daya itu gitu? Jadi, daya itu adalah kecepatan kita dalam melakukan usaha atau dengan bahasa lainnya usaha persatuan waktu. Jadi, secara matematisnya P daya power itu berasal dari kata power ya. Daya itu power, P sama dengan usaha per waktu. Nah, kenapa usaha itu simbolnya W? Berasal dari bahasa Inggris juga, work, kerja. Berarti W, per waktunya. Ya, nah Ibu. Selanjutnya, contoh soalnya, sebuah mesin menghasilkan daya 2000 watt. Berapakah kerja yang dihasilkan oleh mesin itu selama 1 jam? Ingat, waktu di sini harus kita ubah dalam satuan detik atau skon. Jadi 1 jam 3600 detik. Oke, maka besar usahanya. Lihat, kalau daya tadi P sama dengan W per T, maka W sama dengan P kali T. 2000 dikali 3600. Hasilnya adalah 7.200 watt sekon. Nah, itu diubah ke dalam satuan joule, itu sama dengan W sama dengan 7.200 joule. Nah, berikutlah contoh dari menghitung besar daya yang dihasilkan oleh suatu benda. Cukup sampai di sini topik yang akan kita bahas mengenai usaha dan daya. Semoga anak ibu sudah mulai memahaminya dan bagaimana hubungannya. Nah, untuk selanjutnya ibu ingatkan, tolong dikerjakan latihan soal yang ada di slide terakhir dari video ini dan dikerjakan di buku latihan. Setelah selesai, tidak perlu dikirimkan ke WA ibu, nanti kita akan bahas sama-sama pada saat Zoom meeting dan akan ada jadwal pengumpulan tugas-tugasnya. Oke anak-anak ibu, cukup sampai di sini. Semangat latihan fisika terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.